Oke, selamat pagi teman-teman semuanya. Hari ini Mister akan membagikan pengalaman memindah aliran dari MTB ke road bike. Di mana MTB itu Mister sudah memakai selama 7 tahun dan ingin berpindah ke aliran road bike. Di mana satu alasannya adalah speed, ya. Kedua adalah olahraga kardio, ya. Yang ketiga adalah kesehatan. Oke, kita lanjut saja. Next slide. Okay, there's a difference between interest and commitment. When you're interested in doing something, you do it only when it's convenient. When you're committed to something, you accept no excuses, only the results. Quote ini yang membuat Mister untuk melakukan komitmen, ya, dimana interest dan komitmen itu berbeda. Kebanyakan dari kita ada beberapa teman yang Mister K itu mereka hanya tertariknya untuk bersepeda cuma sesaat, tetapi setelah itu mereka tidak melanjutkan lagi. Tapi kalau misalnya dia komit dan untuk kesehatan, dia pasti akan goes terus sampai sekarang. Ya, seperti Mister yang lakukan. Sekarang bisa dicek aja akun Strava. Ya, Mister itu dari tahun 2000 berapa itu 2000, ya dikurang 7 tahun aja. Ya, 7 tahun atau 8 tahun. Ya bisa dicek aja di akun Strava. Ntar Mister akan kasih tahu akun Strava-nya Mister. Ya, bahwa yang terakhir yang kita capai adalah results, adalah hasil. Hasil apa yang kalian akan capai untuk goes. Oke, kita lanjut. Oke, ini adalah grafik dari tanggal 3 Mei 2021 sampai dengan 9 Mei 2021 di sini. Ya, dimana di sini kita bisa lihat untuk goes um, sesering ada berapa kali, ya, itu satu bar itu di sini adalah menunjukkan bahwa satu minggu, ya, satu minggu. Jadi di dalam satu bulan itu bisa ada 4 minggu. Jadi ini kita bisa hitung saja ada berapa kali atau berapa minggu, ya, goesnya. Ini suatu pakai MTB yang pertama. Kemudian yang kedua di bawah, yang dari tanggal 2 Mei sampai 8 Mei, itu bisa dilihat dari bulan Juni sampai dengan bulan Oktober atau September itu masih pakai MTB. Tetapi, tetapi semenjak bulan Oktober di sini, ya, semenjak mulai bulan Oktober, jadi ini grafiknya itu langsung naik semua. Dimana itu tiap minggu Mister melakukan goes, ya, melakukan goes. Itu bisa dilihat juga total kilometernya. Ya, ini oke. Oke, kita lanjut lagi. Next. Oke, di sini adalah dari tanggal 1 Mei dengan tanggal, oke, sorry, dari Juni. Dari Juni sampai dengan Mei. Mei itu yang sekarang, ya. Ini bisa dilihat hampir setiap minggu Mister Gowes. Oke ya. Kita lanjut lagi. Oke, ini adalah pengalaman pertama kali di mana Mister menggunakan RB road bike ini di sini. Ya, road bike. Ya, di sini. Di mana itu Mister di kilometer ke-42 itu mengalami kram paha, dan kram ini itu pas pulang. Ya, pas pulang. Jadi tiap 2 kilometer itu Mister melakukan stop untuk istirahat karena tidak bisa dilanjut lagi pelan-pelan. Jadi tiap 2 kilometer, ya. Jadi eh, se- dari kilometer 35 kalau nggak salah, dari kilometer 35 Mister udah kram dan pelan-pelan. Kemudian karena nggak bisa tahan lagi, Mister berhenti untuk istirahat mungkin sekitar 10 menit, kemudian lanjut lagi. Kemudian lanjut sejauh paling cuma 1 atau 2 kilo, kemudian berhenti lagi. Ya, itu pertama kali. Karena kenapa? Karena MTB, ya, MTB dan road bike itu cara goesnya berbeda. Karena otot
fungsinya juga berbeda, yang tertarik juga fungsinya juga berbeda. Makanya kenapa kalau misalnya untuk perpindahan pertama kali, kalau misalnya teman-teman di sini ada yang mau membeli road bike, seenggaknya jangan dipaksa pertama kali, karena posisinya di road bike itu kita membungkuk. Otomatis eh, otot yang tertarik juga akan berbeda. Oke. Ini pertama kali 47 kilo, kemudian yang kedua kali itu hanya 30 kilo, di mana ini karena untuk road bike itu biasanya kebanyakan teman-teman road bike itu keluarnya itu sebelum jam 6, dan sebagaimana kita ketahui bahwa sebelum jam 6 itu udaranya sangat dingin dan Mister biasanya tidak mempunyai lapis, maksudnya untuk menghindari angin angin dingin di pagi-pagi. Dan ini hanya gowes di 30 kilo. Kenapa? Karena Mister masuk angin. Ini dimana Mister bersama dengan teman-teman yang pakai road bike masuk angin, jadi nggak bisa lanjut. Jadi pulang. Kemudian yang selanjutnya itu di Binloop, di Bintaro Loop, itu hampir 50 kilo. Jadi nggak terlalu di forsir juga. Kemudian naik menjadi 70 kilo. Naik menjadi 70 kilo. Itu rekor selama 4 tahun. Jadi selama 4 tahun itu Mister vakum selama belum pernah mencapai 70 kilo. Karena MTB ya. Karena pakai MTB. Karena kebanyakan Mister naik MTB untuk hanya memaintain kesehatan. Jadi paling jauh juga 30 kilo. Oke. Kemudian kita lanjut ke next. Oke, ini di karena kita di kantor ada namanya challenge, ada namanya fast challenge ini, jadi kita ikut rombongan saja. Jadi di gowes selama 63 kilo. Kemudian ada challenge lagi yang terakhir itu naik menjadi 80 kilo. Oke. Ya, di mana teman-teman kalau bisa mau ikut akun Mister, ini ada Mister Kasim, di follow aja di Strava, cari aja. Oke, lanjut kita terakhir. Sorry, ini yang selanjutnya ini Fondo. Jadi ini akhirnya Mister mendapatkan Fondo, di mana Fondo itu dalam satu kali gowes itu sejauh 100 kilo atau lebih. Ya, 100 kilo atau lebih di dalam waktu selama 24 jam itu. Kalau misalnya yang belum tahu, ya, Fondo itu, Grand Fondo itu hanya ada di akun Strava, dan ini biasanya banyak diikuti oleh cyclist sedunia yang ada join punya aplikasi Strava ini. Oke. Terus kemudian untuk 100 kilo ini biasanya tidak bisa dilanjutkan untuk hari yang kedua. Jadi untuk 24 jam saja. Oke. Biar dulu sebelumnya Mister mendapatkan fondo itu waktu pakai MTB ke Gunung Salak. Ya, ke Gunung Salak, kemudian pas pulang sorenya sekitar jam 4 jam 5 dapat fondo. Tapi sekarang karena kita pakai road bike itu hanya selama 4 jam 23 menit. Ya, 4 jam 23 menit. Jadi kita bisa lihat bahwa dengan menggunakan road bike itu speed kita akan kencang dan cepat waktunya. Jadi biasanya sebelum jam 11 itu Mister udah mendapatkan fondo. Ya. Oke, ini di bulan berikutnya, bulan Februari juga mendapat fondo. Oke. 100 kilo. Dan ini merupakan Grand Fondo selama tahun 2022. Ini dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember. Ini ada satu yang hilang itu di bulan Juni, di mana Mister rekreasi dengan keluarga, jadi tidak mendapatkan fondo. Ya, ini Mister komit untuk mendapatkan tiap bulan mendapatkan fondo gowes 100 kilo. Jadi kalau misalnya teman-teman mau gowes 100 kilo untuk mendapatkan fondo ini, silakan. Karena ini merupakan salah satu komitmen Mister untuk gowes.
ya, karena menggunakan road bike ini. Jadi salah satu keunggulan road bike itu di mana kita bisa mendapatkan speed lebih kencang dan mendapatkan distance yang lebih jauh. Oke. Sebelum Mister tutup, Mister akan tutup dengan quote lagi. Without commitment, you cannot have depth in anything, whether it's a relationship, business, or a hobby. Jadi kalau misalnya teman-teman tidak punya komitmen, ya, teman-teman tidak bisa mendapatkan sesuatu yang lebih dalam atau lebih bagus, ya, baik itu dalam relationship, baik itu di bisnis ataupun hobi. Jadi misalkan untuk hobi ini sepeda, cycling di road bike, Mister itu kalau usahakan tiap minggu itu ada gowes. Kenapa gowes? Karena itu untuk kebutuhan kesehatan kita, bukan untuk orang lain. Biasanya banyak yang teman-teman dari Mister itu mereka gowes kalau misalnya ada teman. Itu salah sekali. Orang gowes biasanya untuk kebutuhan diri sendiri. Yang sehat siapa? Ya. Jadi kalau misal gowes jangan tunggu orang lain. Kemudian gowes itu jangan banyak nongkrongnya. Ya, karena mungkin banyak Mister kebanyakan kalau misalnya ikut MTB itu banyak nongkrongnya dan banyak nongki-nongkinya, ya. Kalau bisa fokus gowes, udah itu habis itu pulang. Ya, kecuali kami saya emang mau untuk nongki-nongki, nongkrong-nongkrong, ya, terserah. Ya, tapi kalau bisa usahakan istirahat cukup, kemudian makanan dijaga, seenggaknya alhamdulillah kesehatan bisa kita dapatkan. Terima kasih. Jangan lupa subscribe untuk kelangsungan channel Mister. Sampai ketemu lagi untuk next tips untuk dadah.